Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amar Zari Farhodin dengan NIM 1962516 dari kelompok 2. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Peran dan Dampak Generatif AI terhadap Kegiatan Akademik Mahasiswa TBBST ITB. Topik ini kami angkat karena sangat relevan dengan keseharian kami sebagai mahasiswa tahun pertama di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yang saat ini hidup berdampingan dengan teknologi kecerdasan buatan. Masuk ke latar belakang masalah. Sebagai mahasiswa TBB Stay, kami dihadapkan pada realita akademik yang cukup berat. Kami harus beradaptasi dengan transisi dari SMA ke perguruan tinggi, sekaligus menghadapi kurikulum padat seperti kalkulus, fisika dasar, computational thinking, dan lain-lain. Di tengah tekanan ini, hadir teknologi Large Language Model atau LLM seperti ChatGPT dan Gemini. Teknologi ini mengubah drastis cara kami memproses informasi dan membuat konten tugas. Namun, kehadiran teknologi ini memunculkan dilema besar, sebuah pro dan kontra. Di satu sisi, AI bisa menjadi tutor pribadi yang sangat efektif yang tersedia 24 jam. Tapi di sisi lain, kemudahan ini menjadi ancaman serius bagi integritas akademik dan berisiko menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk menggali data empiris. Sebenarnya, bagaimana pola penggunaan AI ini pada mahasiswa teknik? Apakah dampaknya lebih banyak positif atau negatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian kami adalah 38 mahasiswa TBBST ITB angkatan 2025 yang dipilih secara random sampling. Mengapa 38? Jumlah ini dianggap cukup mempresentasikan populasi dalam lingkup studi kelas kami. Teknik pengumpulan datanya ada 3. Pertama, kuesioner online menggunakan skala Likert untuk mendapatkan data angka mengenai frekuensi dan dampak. Kedua, wawancara terarah untuk menggali kenapa dan bagaimana mereka menggunakan AI secara lebih personal. Dan ketiga, studi pustaka untuk membandingkan temuan kami dengan jurnal pendidikan terdahulu. Sekarang kita masuk ke temuan utama, yaitu pola dan tren penggunaan. Dari segi platform, terjadi dominasi duopoli. ChatGPT dan Google Gemini menguasai pasar, digunakan oleh 92,1% responden. Namun ada temuan menarik, GitHub Copilot digunakan oleh 28,9% mahasiswa. Ini wajar, mengingat kami di STAY banyak berurusan dengan coding atau pemrograman. Lalu, untuk apa sajakah AI digunakan? Ada 3 fungsi utama. Yang paling tinggi adalah explaining atau menjelaskan materi, sebesar 84,2%. Jadi, AI dianggap sebagai mentor akademik untuk menjelaskan konsep abstrak yang sudah dimengerti di kelas. Kedua adalah coding, sebesar 73,7%. Ini untuk efisiensi, misalkan mencari bug dalam kode atau debugging, atau untuk memahami sintaks bahasa pemrograman. Ketiga adalah writing dan translating, untuk merapikan kalimat laporan atau menerjemahkan jurnal asing. Metode penggunaannya pun bukan sekedar copy-paste, melainkan prompting bertahap. Mahasiswa cenderung memberikan konteks peran pada AI, lalu menggunakan pola ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dampak dari penggunaan ini bagaikan dua sisi mata uang. Di sisi positif, mayoritas responden, yaitu 79%, setuju bahwa AI meningkatkan pemahaman materi kuliah mereka, terutama di mata kuliah sulit seperti fisika dan computational thinking. Bahkan, 52,6% merasa bahwa nilai atau IPK mereka terbantu meningkat berkat bantuan AI. Namun, kita tidak bisa menutup mata pada dampak negatifnya. Angkanya cukup mengkhawatirkan. Sebesar 76,3% mahasiswa sadar bahwa kemampuan berpikir kritis mereka berpotensi menurun jika penggunaan AI tidak dibatasi. Lebih parah lagi, 34,2% responden terindikasi mengalami ketergantungan. Mereka mengaku sulit atau berat hati untuk memulai tugas jika tidak ada bantuan AI. Ini memicu isu integritas, di mana esensi belajar bisa hilang jika mahasiswa hanya berorientasi pada jawaban instan. Sebagai penutup, kami menarik kesimpulan dan saran. Kesimpulannya,
Generative AI saat ini sudah menjadi bagian integral bagi mahasiswa TPBST. AI terbukti efektif sebagai alat efisiensi dan pendalaman konsep. Namun, resiko ketergantungan kognitif adalah ancaman nyata yang harus segera dimitigasi. Oleh karena itu, kami menyarankan bagi mahasiswa, gunakanlah AI secara proporsional. Jadikan AI sebagai lawan diskusi untuk analisis dan evaluasi, bukan sebagai pengganti otak kita dalam berpikir. Sebagai institusi atau ITB itu sendiri, kami merekomendasikan adanya pedoman akademik yang tegas dan jelas terkait batasan etis penggunaan AI, agar mahasiswa tahu mana yang boleh dan mana yang pelanggaran. Demikian presentasi mengenai hasil penelitian kelompok kami. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi akademik mahasiswa teknik di era kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.